Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik memperhatikan kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita kembali dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema kita saat ini adalah datang membawa kabar baik. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sebelum kita mengulas kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami pada saat ini, agar kami memahami isi hati Tuhan dan iman kami dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan di Kisah Rasul pasal yang ke-21. Setiap hari, satu pasal secara berurutan kita merenungkan firman Tuhan dalam sebuah kitab. Dan sekarang ini kita sudah sampai di Kisah Rasul pasalnya yang ke-21. Kisah Rasul pasal 21 ayatnya yang ke-18. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini adalah cerita bagaimana Paulus datang ke Yerusalem. Dan dia pergi ke Yerusalem dari tempat yang jauh. Awalnya memang dia dari Yerusalem. Kemudian Paulus pergi ke tempat yang jauh, dari kota ke kota, desa ke desa, wilayah satu ke wilayah yang lainnya, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan sekarang tibalah waktunya dia kembali. Setelah bertahun-tahun berjalan melayani Tuhan, dia kembali ke Yerusalem, saudaraku. Dia sampai ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Dia melewati perjalanan yang panjang, berlayar pakai kapal, berjalan kaki, lewat darat, dan sebagainya. Ketika sampai di Yerusalem, maka dia datang kepada Yakobus, murid Yesus Kristus, rasul yang jadi gembala di Yerusalem. Nah, para penatua pun kumpul semuanya di situ ya. Sintua-sintuanya pada kumpul semuanya. Untuk apa? Karena Paulus mau menceritakan secara terperinci bagaimana perbuatan tangan Tuhan menyertai pelayanan Paulus dan banyak orang diselamatkan. Artinya Paulus datang dari jauh membawa kabar baik yang menyukakan dan menggembirakan umat Tuhan yang tinggal di Yerusalem. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kabar baik ini tergantung dari seseorang atau kelompok masyarakat atau kelompok orang. Menurut si A atau kelompok A, apa yang dimaksud dengan kabar baik bisa berbeda dengan kelompok si B mengerti apa yang dimaksud dengan kabar baik. Macam-macam apa yang dimaksud dengan kabar baik. Kalau andai kata timnas Indonesia menang masuk Piala Asia seperti sekarang ini, itu kabar baik. Jauh-jauh mereka keluar negeri, balik-balik dapat kabar mereka menang bisa masuk Piala Asia. Wah, itu kabar baik. Jadi kabar baik itu macam-macam. Tapi dalam konteks ini, saudaraku, yang dimaksudkan dengan kabar baik yang disampaikan kepada umat Tuhan di Yerusalem, yaitu tentang apa yang telah dilakukan Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain di dalam pelayanan. Dan ini menjadi sebuah sukacita besar bagi umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Mengapa jadi sukacita besar? Karena ini berbicara tentang bagaimana menggenapi amanat agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil, baptislah mereka, jadikanlah mereka bangsa murid Yesus Kristus. Kan orang-orang di Yerusalem kayak Yakobus nggak bisa kemana-mana. Ada Paulus yang diutus pergi pelayanan. Ketika kembali menceritakan berita bahwa
penggenapan amanat agung ini sedang terjadi, tentu ini menjadi suatu sukacita bagi Yakobus dan para penatua yang istilahnya jaga gawang gitu loh, jaga gawang di Yerusalem, ya, merawat dan memelihara umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Maksudnya begini saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taruh dalam hati, taruh dalam pikiran kita, bahwa ada yang disebut dengan berita kabar baik yang dianggap bernilai tinggi di dalam perkumpulan orang-orang percaya, yang harus diletakkan, dijunjung tinggi, harus dihargai dan dihormati sebagai hal yang paling penting di dalam gereja, di dalam pelayanan. Apa itu yang paling penting di dalam gereja dan di dalam pelayanan? Bahkan di dalam keluarga kita ini harus jadi hal yang terpenting, yaitu tentang segala perbuatan Allah bagi orang lain di dalam pelayanan. Itu harus menjadi suatu bagian yang ada di hati kita sebagai hal yang terpenting, yang kita anggap sebagai hal yang terbaik. Kita taruh dalam hati, sehingga kita ada penghormatan ketika mendengar ada berita kabar baik tentang orang yang diselamatkan, tentang orang yang disembuhkan dan akhirnya percaya Yesus Kristus, tentang orang yang hidupnya dipulihkan dan akhirnya memberi diri menjadi murid Kristus. Itu sangat-sangat bernilai. Itu sangat-sangat dianggap paling tinggi nilainya pada jemaat mula-mula. Jangan sampai ini ya, yang paling tinggi nilainya yang sudah diakui oleh jemaat mula-mula, nggak taunya di dalam persekutuan orang percaya menjadi urutan yang ke-100. Jadi kebalik-kebalik nanti. Memang berita baik yang lainnya kita senang. Misalkan si A berprestasi, si B terpilih, si C juara, si D menang dalam kompetisi, si F berhasil dalam usaha. Ya, itu memang nggak bisa dipungkiri. Kalau ada salah satu anggota jemaat kita, salah satu keluarga kita mengalami hal itu kan kabar baik. Itu kan menyenangkan, betul. Kita bersyukur. Diberkati, usaha diberkati, sekolah diberkati, semuanya diberkati. Kita senang dapat kabar baik seperti itu. Amin, puji Tuhan. Tetapi saudaraku, jangan sampai yang seperti ini saudaraku membuat yang terpenting menjadi urutan terbelakang. Apa yang dianggap penting oleh jemaat mula-mula, yaitu adanya petobat-petobat baru. Injil dikabarkan sampai ke ujung bumi. Orang-orang yang tidak terjangkau terhadap Injil, mereka mendengarkan Injil dan orang diubahkan karena Injil Kristus. Hidup mereka itu loh yang diubahkan oleh Injil Kristus. Jiwa mereka itu loh yang diselamatkan karena Injil Kristus. Nah, ini yang terpenting, yang sangat bernilai di gereja mula-mula. Dan sangat dihargai dan sangat dihormati berita seperti ini. Ini juga harus menjadi yang terutama. Kedudukannya harus menjadi yang nomor 1 bagi umat Tuhan di akhir zaman saat ini. Jangan sampai ditukar dengan hal-hal yang lain ya. Karena ini memang isi hati Tuhan. Karena ini bicara tentang kerinduan Tuhan. Jadi saudara, ini juga menjadi target kita ketika ada anggota keluarga kita yang belum dekat dengan Tuhan. Kita berdoa, kita sampaikan firman, dan siapa tahu Anda akan membawa kabar baik. Ada anggota keluargamu yang dipulihkan hidupnya karena Kristus, yang diubahkan hidupnya karena Kristus, yang bertobat kembali kepada jalan yang benar karena Kristus. Itu sangat-sangat berharga, bukan hanya bagi jemaat mula-mula, tetapi firman Tuhan berkata, 1 orang saja bertobat, maka seisi surga gempar dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anda menggoncangkan sorga dengan kegembiraan surgawi ketika ada orang yang berbalik ke jalan yang benar, jadi percaya Yesus dan hidup mereka dipulihkan. Itu yang terpenting, itu yang paling bernilai. Ini harus masuk urutan yang pertama di dalam hatimu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, di dalam komunitasmu. Maka engkau akan membawa kabar baik. Engkau akan menceritakan kabar baik kepada sesama anak Tuhan yang akan memberikan sukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami
Ajarkan kami, dimanapun juga kami berada, kami taruh yang nomor satu ke tempat yang semestinya di urutan yang pertama, yaitu kami menjadi orang-orang yang memberitakan Injil, agar banyak orang dipulihkan karena Kristus, disembuhkan karena Kristus, diselamatkan karena Kristus, berbalik bertobat karena Kristus. Dan kisah ini akan kami ceritakan kepada sama anak Tuhan untuk menceritakan kabar baik yang akan menyukakan banyak orang. Sorga pun bersuka cita, kami pun sangat berbahagia. Tuhan tolong kami, pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang akan beristirahat. Mereka beristirahat dengan tenang dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.